Kita semuanya tentu merindukan, menginginkan di dalam setiap kehidupan kita selamat. Selamat di dalam perjalanan, selamat di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan, selamat di dalam menikmati berkat-berkat Allah dan yang lainnya, dan yang tidak kalah lagi dan yang sungguh-sungguh harus kita nikmati adalah selamat di dalam kehidupan jiwa rohani kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bulan tahun yang lalu bahkan sampai tahun ini, awal tahun ini, yang namanya bencana alam masih terus ada.
di berbagai daerah di Indonesia ini. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tim damkar demikian juga tim sukarelawan. Mereka apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan supaya orang-orang yang terdampak musibah dapat diselamatkan. Baik itu karena kebakaran, baik itu karena bencana alam, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tim damkar demikian juga untuk tim sukarelawan ini memiliki kerinduan melalui perlengkapan yang ada dapat memberikan pertolongan kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan karena dampak bencana tadi. Itulah yang menjadi kerinduan bagi yaitu para sukarelawan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kesempatan pada pagi hari ini, Saudara, kita telah membaca firman Allah yang ungkapan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut hukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan yaitu tema dirancang untuk diselamatkan. Dirancang untuk diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dalam kehidupan umat Allah ini, umat manusia ini, untuk dapat diselamatkan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Allah Tuhan Yesus mengungkapkan, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Yang pertama, Saudara, umat Tuhan harus memiliki kerinduan, komitmen yang tinggi untuk mendengarkan firman Allah. Harus memiliki suatu komitmen atau kerinduan yang tinggi untuk mendengar firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu firman Tuhan? Sehingga kita yang mendengarkan dan menerima dalam kehidupan kita boleh terselamatkan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 di sana diungkapkan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sanalah firman Allah bermanfaat untuk mengajar. Orang tua, anak-anak yang sudah waktunya untuk belajar, mereka bergegas bahkan sebelum masih sejauh mungkin untuk pendidikan di sana dimulai, supaya sudah mendaftarkan anak-anak lebih dahulu. Untuk mendaftarkan anak-anak lebih dahulu masuk ke sekolahan yang dirindukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, namun pada masa sekarang ini, yaitu
harus mengikuti aturan yang ada, yaitu melalui sunnah di sana. Melalui sunnah di sana. Nah, yang terjangkau sunnah di sana bisa mendaftarkan di situ, di sekolah yang terdekat. Tetapi kalau tidak masuk dalam sunnah di sana, oh kok memiliki prestasi sehingga rindu masuk sana, nggak bisa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maksud tujuan apa? Supaya memperoleh suatu pembelajaran yang baik untuk kehidupan di masa depannya, memperoleh suatu pengajaran yang baik. Nah, di sini firman Allah bermanfaat untuk mengajar umat Tuhan supaya umat tahu apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari, baik di dalam bergereja, berkeluarga, bermasyarakat maupun berkarya. Jadi melalui pengajaran firman Tuhan tahu apa yang dikerjakan. Kerjalah dengan jujur, kerjalah dengan disiplin, kerjalah dengan penuh tanggung jawab, dan lain sebagainya. Yang baik-baik. Sehingga apa? Dengan mengerjakan sesuatu yang baik-baik menurut kacamata firman Tuhan di sini, maka nama Allah dimuliakan. Nama Allah diagungkan. Walaupun mungkin kita bekerja dengan baik-baik, tetapi justru ada yang tidak senang kalau kita melakukan dengan baik. Mungkin cerita kita, memfitnah kita. Itulah dunia. Tetapi apa yang kita kerjakan membuat hati Allah senang. Kalau kita seiring sejalan dengan firman Tuhan, inilah untuk mengajar. Tentu di sana bukan hanya suatu teori, tetapi ada praktek. Tentang praktek Tuhan Yesus banyak memberi teladan. Bagaimana dari Nazaret ke Yerusalem, ketika masih kecil dia sudah berjalan bersama rombongan, bersama Bapak Ibu Yusuf dan Maria pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan umatnya berdoa, diberitahukan bagaimana berdoa. Bagaimana umatnya harus mengasihi dengan tulus hati. Bagaimana umatnya harus mengampuni dengan tulus hati. Tuhan memberikan teladan, memberikan contoh, bukan hanya teori tetapi mari bekerja. Tapi mari berjalan, ikutilah keteladan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Allah untuk menyatakan kesalahan. Untuk menyatakan kesalahan. Pada waktu umatnya melangkah di jalan yang salah, tentu Tuhan tidak akan tinggal diam. Akan membisiki di dalam hatinya, itu salah yang kamu lakukan, jangan kau ikuti, jangan kau lakukan. Bisa oleh orang lain yang mengasihinya, bisa melalui firman Tuhan yang dibacanya, Roh Kudus memberi bisikan, menyatakan kesalahan itu tidak baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mohonkan maaf untuk yaitu kepada Tuhan untuk anak kami yang dua sudah pergi, karena jam 11 harus terbang ke Jakarta dan 2 jam sebelumnya harus dia check-in di sana di bandara. Maka sekarang sudah keluar untuk pergi ke bandara di Haji Sumarmo. Bapak Saudara yang dikasih, namun saya sudah pesan, jangan harus sembunyi-sembunyi, jangan sampai anakmu cowok itu tahu. Karena tidak mau pisah. Ya. Ketika bapaknya mengeluarkan tas untuk dimasukkan ke mobil, keluar masuk, mengikuti dia. Mungkin sudah tahu mau kemana mungkin. Tetapi saya bilang jangan. Kalau sudah sampai saja video call, biar melihat. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini di dalam kehidupan umat Tuhan, anak-anak Tuhan,
Memang di sini namanya ibadah ya harus sampai selesai ya. Lebih-lebih belum firman Tuhan kok pergi, pertengahan firman Tuhan kok pergi, belum menerima berkat doa terakhir kok sudah pergi. Yang namanya ibadah harus sampai selesai. Jadi sinilah nyatakan kalau itu salah ya katakan salah supaya tidak diulang, sehingga akan terima berkat. Bapak saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Banyak orang-orang yang telah menjadi percaya Tuhan tetapi hidupnya masih duniawi. Masih minum-minuman, mabuk-mabuk, masih judi, masih di sana. Melakukan korupsi ada dalam berita. Bukan orang kecil tetapi pejabat sekalian. Melakukan penipuan ada. Bapak saudara yang dikasih Tuhan. Saya ada teman yang mengungkapkan demikian. Gimana toh Pak? Gimana Pak? Padahal dia jadi mantan yang berkati saya. Loh kok saya ditipu? Kok saya ditipu? Jadi mantan itu saya yang berkati. Dalam ibadah minggu saya yang memberikan makanan rohani. Karena waktu itu saya gembala sidangnya. Nah kok saya ditipu gimana Pak? Nah gimana membeli mobil bodong kok disuruh membeli saya. Akhirnya terkena kasus. Ini saudara. Tetapi ternyata dia bilang bukan hanya saya sendiri, ternyata ada lainnya juga seperti itu. Nah inilah perlu diperbaiki dalam kehidupan seperti ini. Firman Tuhan menyatakan memperbaiki kelakuan. Maksudnya apa? Supaya membawa menjadikan orang itu menjadi bertobat. Meninggalkan apa yang tidak baik, meninggalkan yang jahat, dan berjalan dalam kebenaran Tuhan. Itu maksudnya. Kemudian mendidik orang dalam kebenaran. Sering, itu orang mengatakan, "Gimana sopo tau ora tau dididik kok? Kok ugal-ugalan? Karo wong tuwa kok kaya ngono. Ora tau dididik kok." Untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk mengarahkan, untuk mendisiplin, untuk menjadikan umat Tuhan, anak Tuhan itu menjadi baik-baik di hadapan Allah, di hadapan orang lain. Itu harapan Tuhan. Diperlengkapi untuk perbuatan baik melalui apa? Nasihat-nasihat, pesan-pesan, petunjuk-petunjuk firman Allah. Memang disinilah Allah terhadap umatnya yang diakui sebagai anaknya. Allah bertindak keras di dalam firman-Nya pada Ibrani 12. Diungkapkan oleh firman Tuhan. Yang demikian bunyi firman Allah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ini yang dilakukan Tuhan melalui firman-Nya. Kita ingat bangsa Israel, saudara. Bangsa Israel yang dikasihi Tuhan tetapi senantiasa memberontak terhadap Allah.
Allah memberikan didikan kepada mereka dengan keras pada waktu mereka memberontak terhadap Allah, tidak mengindahkan akan nasihat Allah melalui hambanya Musa di sana. Oh, ular-ular tedung memagut mereka, banyak yang meninggal. Itu suatu didikan yang dari Allah. Baru bangsa Israel sadar, datang kepada Musa, berdoalah kepada Allah untuk kami supaya kami tidak masuk di pagut ular-ular tedung. Itu didikan Allah. Akhirnya Musa berdoa kepada Allah. Allah pun memerintahkan kepada Musa buat air tedung, ular tedung tiruan. Dan kamu sungguh acungkan ke atas seperti antena itu. Sekarang banyak antena-antena tinggi, ya. Sebab kalau tidak diacungkan tinggi, tidak disungguh di sana, seperti sate di sana, wah, TV-nya kurang baik, wah tidak lengkap, yaitu untuk, yaitu istilahnya apa itu, gelombang-gelombangnya di sana, channelnya di sana. Nah itu yang terjadi. Tetapi di sini saudara, ini adalah untuk menguji bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel yang mengabaikan halanmu, belek tembaga disungguh diracunkan, munggah yang nonton kok bebas dari racun ular. Itu bangsa yang tidak percaya, mengabaikan firman Tuhan, maka akan tetap mati oleh bisa ular tedung. Tetapi yang percaya melihat pada waktu di pagut, kemudian di sana melihat ular tedung di ruang yang diacungkan di atas, maka selamat. Dan saya kalau boleh berbicara ini sebenarnya menggambarkan bagaimana Yesus yang disalibkan. Yesus disalibkan untuk menanggung beban dosa penderitaan umatnya. Siapa yang percaya kepada Yesus yang disalibkan itu dan yang mengikut dia, maka akan diselamatkan. Tetapi yang mengabaikan, yang manusia biasa karena dosanya banyak sehingga disalibkan, ya pasti akan memperoleh suatu hukuman. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah firman Allah mengungkapkan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya hidupnya menjadi berkenan di hadapan Allah dan menjadi berkat bagi banyak umat. Menjadi berkat bagi banyak umat. Dan di sini pun Roh Kudus akan berperan dalam kehidupan orang percaya. Akan berperan dalam kehidupan orang percaya. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 26. Jika penghibur itu datang, ia akan mengajar tentang segala sesuatu yang harus kamu lakukan, dan dia akan mengingatkan kamu tentang ajaran-ajaran yang sudah kamu terima, kamu dengar. Maka orang-orang yang menerima pengajaran Tuhan dan diingatkan serta mengikuti nasihat dan ajaran, maka disitu diungkapkan, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Nah, setelah hidup di dalam kebenaran firman Allah, disinilah damai sejahtera dirasakan oleh setiap umat Tuhan, oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh kehidupan orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka sebagai umat Allah harus menyiapkan diri, mendengarkan akan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa harus menolak aku senang atau tidak senang tentang firman Tuhan, tetapi harus menjadi senang, harus tanpa alasan, tetapi tetap senang jika merindukan suatu kehidupan yang dari Allah tadi, siap mendengar firman Tuhan dan hidup di dalam firman itu. Kemudian yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, harus percaya kepada siapa yang mengutus Yesus. Tadi yang berbicara firman Tuhan sabda Yesus,
mendengar suaraku, mendengar firman-Mu, mendengar sabda, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman-Nya pada 1 Yohanes 4 ayat 9 di sana mengungkapkan yang demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Siapa yang mengutus Yesus di sini? Yang mengutus anak tunggalnya di sini? Di sini diungkapkan Allah. Allah yang mengutus. Yang diutus adalah Yesus Kristus untuk menjadi tebusan bagi umat. Siapakah Allah, siapa Yesus? Di dalam Yohanes 1 ayat 1 diungkapkan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Dia. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah, Allah firman. Tetapi dalam firman tadi diungkapkan Allah mengutus anaknya. Siapa anaknya? Yang firman yang diutus. Pikiran Allah untuk menyelamatkan umatnya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara manusia Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Maka jika di sini siapakah Yesus? Apakah Yesus di sana juga Allah? Ya betul, Yesus juga Allah, sebab Allah yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Inilah tentang kasih Allah kepada kita, pada umatnya. Supaya kita boleh terselamatkan, harus percaya kepada Allah. Bagaimana tentang Bapa? Tentang Bapa di dalam firman-Nya diungkapkan. Ketika Tuhan Yesus mengungkapkan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi situ menyediakan tempat bagimu, supaya setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di sana tadi diungkapkan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kemudian Tuhan Yesus akan datang menjemput umatnya, supaya aku akan membawa kamu ke tempatku. Surga adalah milik Bapa dan milik Anak. Surga adalah milik Bapa dan milik Anak itu. Lah, Filipus di sini bingung di dalam kehidupannya, berpikir, loh Tuhan tunjukkan Bapa kepada kami, itu sudah cukup Tuhan. Maka di dalam firman-Nya pada Yohanes di sana, ayat yang ke-8 sampai 11, aku enggak sampai 11. Filipus, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, tetapi kamu tidak mengenal aku, kamu tidak melihat aku. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Telah melihat Bapa. Sebab segala sesuatu yang kalau lakukan, yang ucapkan itu adalah dari Bapa. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kamu tidak percaya? Dan di dalam pasal 10 ayat 30 diungkapkan, Anak dan Bapa adalah satu. Anak dan Bapa adalah satu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, maka jikalau demikian, Tuhan mengungkapkan, mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Sebenarnya di sanalah bahwa Yesus berdiri sebagai manusia, yang sebenarnya Dia Allah tetapi merendahkan diri tanpa mempertahankan haknya, kealahannya, tetapi Dia merendahkan diri di dalam firman-Nya pada Filipi di sana. Filipi pasal yang kedua,
Mari kita buka di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, saya akan bacakan dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Merendahkan diri, Allah yang merendahkan diri sebagai manusia, sebagai suatu utusan. Bapa yang merendahkan diri sebagai anak, sebagai seorang utusan. Bahkan merendahkan diri, mengambil rupa seorang manusia, menjadi seorang hamba yang harus menjalankan tugasnya dan taat sampai mati untuk menyelesaikan misinya, karyanya, supaya setiap orang yang hidup di dalam dia terselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka dalam firman inilah Tuhan bersabda, setiap orang yang mendengar perkataannya dan percaya kepada dia yang mengutusnya, dalam arti percaya kepada Yesus itu, maka dia akan memiliki hidup yang kekal, tidak turut dihukum, sebab sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sebelum saya percaya Yesus, saya sebenarnya sudah dicalonkan untuk masuk dalam maut itu, dalam kematian, dalam penghukuman. Tetapi karena Yesus mengangkat saya, dipindahkan dari maut, dari hukuman kekal, masuk ke dalam kehidupan. Seperti firman-Nya, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia-Nya yang hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, maka saya boleh menarik kesimpulan di sini. Siapakah yang diselamatkan? Orang yang mendengar firman Tuhan dan hidup di dalam firman itu serta mengikut Yesus. Orang yang mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan dalam hidupnya dan hidup di dalam firman itu, mengikut Yesus sampai Maranatha, itulah yang diselamatkan. Tetapi kalau mendengar firman Tuhan, kemudian tidak hidup dalam firman Tuhan, cuma didengarkan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau masuk telinga kanan tetapi mental dalam arti dibalikkan, tidak ada gunanya mengaku-ngaku mengikut Yesus. Sebab menjadi orang yang tidak taat kepada Dia. Di dalam firman-Nya pada Yohanes 3 ayat yang 36, barang siapa percaya kepada anak, ia memiliki hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di dalamnya. Jadi percaya kepada Yesus, tetapi juga mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti keselamatan dimiliki setiap orang yang hidup di dalam Tuhan itu. Seperti di dalam Roma pasal 8, di sana dikatakan ayat yang ke-30 31 sana. Tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus.
Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, aku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ada sebagai mana Tuhan berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segelimpahan, aku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau telah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, Bapa. Oleh pimpinan pertolongan Roh Kudus, kami memuji nama-Mu. Kami berdoa syafaat, kami memberikan persembahan dan memberikan perpuluhan yang menjadi milik Engkau. Kami boleh mendengar sebagian firman-Mu, Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Namun jika ada perkara-perkara yang tidak berkenan di hati-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini, kami mohon pengampunan Tuhan. Kerinduan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selamanya. Sementara umat-Mu akan kembali pulang ke rumahnya masing-masing, Bapa.
Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar, bukan hanya kami dengar, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kami tinggal ya Bapa. Baik itu di dalam keluarga, di dalam lingkup masyarakat, di dalam tempat bekerja maupun menuntut ilmu, bahkan dalam bergereja. Kami rindu Bapa, nama-Mu dimuliakan oleh apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, bahkan melalui seluruh hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Anak-anak akan kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Tuhan Engkau akan menuntun mereka, Engkau akan menyertai mereka ke tempat tujuan mereka untuk meninggalkan tempat ini Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Kiranya cinta kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tangga Bapak Ibu Saudara, diberkatilah pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu Saudara, pertanian Bapak Ibu Saudara, peternakan Bapak Ibu Saudara semua dijauhkan dari hama, dari sakit penyakit, dari kematian. Diberkatilah anak cucu Bapak Saudara, masa depan mereka diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Semua ini karena kami memohon dan kami berdoa hanya di dalam Yesus Kristus, dan Engkau memberkati kami semuanya. Yang percaya katakan amin. Silakan ucap syukur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim.